Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita dalam ibadah Home in Worship. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita dalam keadaan sehat. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberkati kami, memberi kekuatan, kesehatan sehingga kami boleh beribadah dalam ibadah Home in Worship. Biarlah kasih Kristus yang sudah menyatukan kami dalam ibadah ini, dan biarlah Roh-Mu bekerja mengatur segala sesuatunya, segala kuasa apapun. Kami percaya Engkau sudah menaklukkannya dan kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kasih Kristus yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan, karena kasih Kristus yang terus memulihkan kehidupan kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara, kita naikkan pujian menjadi suatu ungkapan syukur bagi kita, bagaimana kasih Kristus, bagaimana Tuhan sudah memberikan pengampunan bagi kita semua. Dan kita mau katakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari umat Tuhan, kita naikkan dari awal. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih pengampunan ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu. Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau melepaskan segala pelanggaran kami, dan Engkau terus memulihkan hidup kami yang hancur. Terima kasih Tuhan.
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, ulih katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang Kau pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sembah Dia, sembah Yesus, sembah Dia, bukan Dia. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau sanggup memulihkan, mengampuni kami, melepaskan kami dari segala kelemahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, buat pengampunanmu, buat kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, kami naikkan syukur hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, haleluya. Kau baik, Kau teramat baik dalam hidup kami. Oh Tuhan, layak ditinggikan. haleluya Yesus, hanya padamu Tuhan kami berseru. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai hari ini itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan, yang Kau berkati untuk Indonesia, agar Kau jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa kepunyaan-Mu, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar bangsa Indonesia ya Tuhan tetap Engkau lindungi, baik pemimpinnya dan semua yang duduk di pemerintahan, agar mereka dapat mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan, dan setiap pekerjaannya mereka mengerjakannya dengan baik dan benar ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap rakyat Indonesia ya Tuhan, dan yang Kau berkati, baik yang sakit Engkau sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan Engkau bukakan jalan mereka, untuk segala yang mereka butuhkan dan Engkau penuhi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk COVID-19 ini ya Tuhan, dan Kau segera hapuskan, tidak ada lagi COVID-19 ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi sakit penyakit yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa buat negara-negara lain ya Tuhan, negara yang Kau kasih dimanapun itu ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar semuanya Kau tetap jaga ya Tuhan, tutup bungkus ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa buat kota Batam. Kami ingin berdoa buat kota Batam, yang Kau lindungi, jauhkan dari segala yang jahat, tutup bungkus ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap pemerintahan dapat memerintah dengan baik dan benar. Kami juga ingin berdoa buat yang mengikuti ibadah ini dari manapun mereka berada, dan Kau berkati mereka, lindungi mereka, dan Kau jadikan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, dan Kau berkati buat usaha mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan
kepunyaan mereka, kiranya Kau berkati ya Tuhan, dan kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi siapapun yang menontonnya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa, kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun si jahat yang dapat mengacaukannya. Dan kami ingin berdoa kiranya Roh-Mu hadir di ibadah ini ya Tuhan, tutup bungkus ibadah ini, dan kiranya Kau berkati untuk setiap yang melayani, yang hamba-Nya akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, agar firman-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan setiap yang melayani, puji-pujian yang diangkat ya Tuhan menjadi hiburan bagimu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan diberkati oleh firman-Nya, dibawakan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian, jadi ungkapan doa kita kepada Tuhan yang memberi kehidupan bagi kita. Kita berkatakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri
keadaan kami. Terpujilah Allah yang berjanji setia memegang tangan kami dan memberi kemenangan. Nah, hari ini kami ada di hadirat-Mu dalam home in worship. Tuhan berkati, isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, bahwa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan biarlah Tuhan Yesus kami jadi pemenang di dalam Engkau. Berfirmanlah bagi kami di dalam kuasa dan anak Roh menguruskan kami. Biarlah firman-Mu tertanam dan bertumbuh berkali-lipat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu Shalom. kembali dalam Home in Worship di minggu yang kedua bulan Juni ini. Tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2021, sementara dunia masih bergumul dengan COVID. Tuhan. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir, sebab kita punya Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Amin. Minggu lalu kita membahas tentang lebih daripada pemenang. Kita menang di dalam Tuhan. Bukan kita yang menang, kita udah kalah saudara. Tetapi kemenangan kita ada di dalam Yesus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Karena itu kita akan meneruskan tema-tema tentang kemenangan ini. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Paulus menulis surat ini, Paulus telah melewati berbagai tantangan. Di ayat sebelumnya dia berkata, dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baginya, baik dalam hal kenyang maupun hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Baru muncul ayat ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada masalah ekonomi di sana, ada masalah finansial di sana. Di dalam pelayanan Paulus ada kekurangan. Dia tahu apa arti kelimpahan, apa arti kekurangan. Dia pernah mengalami kelimpahan, dia pernah mengalami kekurangan. Dia pernah mengalami tidak ada dukungan support keuangan dalam pelayanannya, saudara. Padahal Paulus mencurahkan hatinya untuk melayani misi. Tetapi di dalam hal semuanya itu, dia dapat menanggungnya, kata firman Tuhan. Nah, uniknya saudara, banyak jemaat yang dilayani oleh Paulus. Tetapi ayat ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, muncul konteksnya karena ada kekurangan. Ada kekurangan di Yerusalem dan jemaat yang terbeban untuk menyuplai dana. Jemaat yang terbeban untuk membantu kekurangan ekonomi itu justru jemaat Filipi. Bukan jemaat Korintus yang kaya raya itu. Dan bukan pula jemaat Roma yang kaya. Tetapi saudara yang justru terbeban mengambil gerakan roh itu, mengambil keinginan roh itu, dan mewujudkan keinginan roh itu adalah mereka jemaat yang miskin, saudara. Karena itu muncul ayat ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Dan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Saudara, bagaimana kita mau menang atas ekonomi, atas finansial? Apalagi di saat keadaan yang buruk saat ini, di mana seluruh dunia terpukul ekonominya, karena pergerakan ekonomi begitu lambat, orang bekerja harus di rumah, banyak perusahaan-perusahaan tumbang, karena COVID-19 ini sangat berbahaya dan banyak negara melakukan lockdown. Kalau Indonesia bukan lockdown tetapi PSBB, pembatasan sosial yang ketat, saudara. Tapi itu sudah membuat ekonomi terpukul. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka dalam keadaan duka cita karena kehilangan orang yang dikasihi meninggal karena COVID. Bukan saja ekonomi terpukul, segala hal. Tapi apa janji kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi orang percaya tidak boleh bersedih hati karena terpukul ekonomi. Orang percaya tidak boleh juga
terpendam di dalam kesedihan itu, tetapi harus rise up in grow, bangkit di antara kerumunan. Jangan menjadi kerumunan yang berduka cita. Jangan menjadi kerumunan yang patah semangat. Jangan menjadi kerumunan terbau dengan kerumunan yang patah hati, duka cita, namun tidak melakukan satu. Tetapi bangkit supaya kita melakukan satu di atas kerumunan-kerumunan yang sedang berduka cita, yang sedang stres, yang sedang gagal melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Amin. Ya mungkin Anda berkata, Pak, saya dalam kekurangan. Lihat jemaat Filipi. Mereka dalam keadaan kekurangan, tapi mereka melakukan kepentingannya roh. Saudara, kadang kita tidak bisa mengerti. Ketika mereka melakukan bagian mereka, Tuhan menyelesaikan segala sesuatu menjadi keperluan. Jemaat Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluan kekayaan semuanya. Bahkan Paulus berkata segala perkara yang dia maksudkan di sini adalah kekurangan, saudara. Dalam perjalanan misinya, dalam banyak hal yang dia kerjakan, dia kekurangan uang. Bahkan kita ingat Tuhan Yesus saja. Ketika dia keluar di bait Allah, dan imam berkata kepada Petrus, tidakkah engkau dan guru membayar biaya 2 dirham itu? Saudara, Tuhan Yesus mendengar hal itu dan dia berkata kepada Petrus. Petrus baru mau curhat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan bilang sama Petrus, Petrus, pergilah engkau memancing ke danau, dan ikan pertama yang engkau pancing, ambillah 4 dirham di mulutnya itu, dan bayarlah biaya untukmu dan untuk. Saudara, Anda bisa bayangkan pelayanan Yesus begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Alkitab berkata berbondong-bondong orang mengikuti dia. Orang menanti-nantikan dia. Ada begitu banyak orang. Dan begitu banyak orang yang disembuhkan. Beroleh mujizat. Akan Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 4 itu. Di berkeliling Galilea, saudara, semua orang sakit yang berkelemahan tubuhnya disembuhkan oleh Tuhan yang datang dari mana-mana, saudara. Disembuhkan. Akan saking sibuknya mereka lupa makan kadang. Sibuk menyembuhkan orang. Padahal pada masa itu orang kalau mau ke tabib, saudara, untuk disembuhkan bayarnya sangat mahal. Tapi Yesus memberikan itu free charge. Gak ada Tuhan, gak ada charge dah. Namun tidak ada beban orang-orang itu untuk menyuplai pelayanan yang baik ini, saudara. Mata mereka tertutup untuk menyuplai pelayanan ini. Sehingga Yesus pun kekurangan. Mau bayar uang bea 2 dirham itu gak ada. Harusnya orang-orang yang sudah percaya dan melihat, menyaksikan mujizat dan pelayanan yang baik yang Yesus kerjakan, mereka tergerak. Karena mereka adalah apa? Anak Abraham. Anak orang beriman. Anak orang percaya. Orang-orang yang kaya melihat pelayanan Yesus itu harusnya mensupport, saudara. Tapi yang terjadi tidak, saudara. Akhirnya perlu ikan yang membayar dia itu. Jadi saudara, kalau engkau orang percaya punya kesanggupan ekonomi membantu sesamamu, membantu pelayanan misi, tetapi engkau berdiam diri, Tuhan tidak akan memakai engkau. Tuhan tidak akan memakai uang. Tuhan tidak akan memakai hartamu. Tuhan tidak akan memakai engkau. Tuhan akan pakai binatang untuk memberkati pelayanannya. Termasuk ikan ini, saudara. Termasuk burung gagak di masa kelaparan. Yang memberi makan Elia bukan orang-orang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi burung gagak, saudara. Jadi apa gunanya kekayaanmu? Apa gunanya hartamu? Kalau engkau tidak mengerti tuntunan Tuhan. Kalau engkau tidak mengerjakan kepentingannya roh. Untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan. Untuk mengerjakan misinya Tuhan. Hari ini kalau engkau mendengarkan khotbah ini. Dan engkau punya kapasitas mengerjakan apa yang harus engkau kerjakan. Di dalam kepentingan roh. Kerjakan itu. Apa yang harus engkau kerjakan dengan uangmu, dengan hartamu, lakukan itu.
Amin. Ayat ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, diberikan kepada orang-orang jemaat-jemaat Filipi yang di dalam kekurangannya mereka memberikan bantuan kepada orang Israel. Hati mereka tergerak, hati mereka menangkap pergerakan roh, hati mereka melakukan kepentingan roh. Di dalam kekurangan mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Dan setiap kita di dalam kelebihan kita, di dalam kesanggupan kita secara ekonomi, kalau ada hal-hal yang kita lihat di masa pandemi ini harus kita kerjakan supaya kepemilikan ekonomi yang kita miliki itu menjadi berkat. Lepaskan berkat itu dan berkati sekeliling kita. Ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Amin, saudara yang terkasih. Jadi bagaimana kita menang di atas pandemi ini? Yesus adalah kemenangan kita. Mungkin kita terpukul secara ekonomi, tetapi bangkitlah jadi berkatlah. Kita menjadi berkat bukan karena kita mempunyai ekonomi, tapi kita menjadi berkat dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat ide-ide, lewat tenaga, lewat apapun, mari kita bangkit dan kita mulai menerangi. Jangan sampai, saudara, orang-orang yang tidak percaya ya, lebih kuat daripada kita. Padahal kita punya Roh Kudus yang telah menaklukkan segala pencobaan di dunia ini. Kita harus bangkit menunjukkan bahwa pandemi ini tidak bisa membuat orang Kristen terpuruk, tidak bisa membuat orang Kristen hancur, karena ada Tuhan yang menolong dan selalu memberikan kekuatan untuk kita menanggung segala perkara dan menang atas perkara itu. Ketika orang-orang tidak percaya dalam keadaan stres, terpuruk, dan melihat kemenangan kita atas keadaan ini, maka mereka akan berkata, Tuhan mereka luar biasa, Tuhan mereka ajaib, sudah terpuruk, tetapi mereka dapat menaklukkan keterpurukan itu. Amin. Segala perkara kita dapat tanggung dalam Dia. Hanya di dalam Yesus. Jadi saudara yang terkasih, mari kita bangkit, rise up, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dan ajaib dalam segala perbuatanmu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Biarlah Engkau memberkati kami, hamba dan keluarga, dan setiap pendengar Home in Worship dimanapun mereka berada. Di dalam keadaan pandemi ini kami bangkit, kami rise up dan jadi berkat di atas kerumunan orang yang stres, yang sedang gagal, yang sedang mengalami keterpurukan di masa pandemi ini. Kami percaya Engkau telah memberkati dan menyelesaikan persoalan jemaat di Filipi, segala tantangan pergumulan mereka. Meskipun dalam keadaan kekurangan, mereka dapat mensupport pelayanan, kepentingan roh, jemaat-jemaat yang membutuhkan dukungan secara ekonomi. Bahkan Paulus disupport segala kebutuhan misi yang dia jalankan. Demikian juga dengan hidup kami. Kami akan bangkit dan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kepentingan Roh Kudus, apa yang menjadi kepentingan Kristus. Terima kasih. Mampukan kami untuk melakukannya, sehingga orang dapat melihat Kristus hidup dalam kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, kuatkan mereka yang lemah, berkati ekonomi setiap orang yang mendengar Home in Worship ini dalam keadaan apapun. Tuhan nyatakan kuasa mujizat dan keajaiban. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menutup Home in Worship kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepadanya, percaya kepada firman-Nya, lakukanlah kepentingan roh dalam hidupmu. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang telah memanggil engkau dari gelap kepada terangnya ajaib. Dialah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari maut. Dia akan memelihara hidup kita terpelihara sempurna di akhir zaman ini, menjaga dan melindungi langkah kita, menghadapkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera, perlindungan, kekuatan dan kesehatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar. Pastinya kita semua diberkati. Dan terima kasih untuk kesetiaannya untuk mengikuti ibadah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Menaburlah dan support akan pelayanan ini. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.